Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Terra Luna Classic atau Lunsi. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami penurunan 5,49%. Data dari CoinMarketCap dan volume perdagangan dalam 24 jam terakhir turun juga 40%, teman-teman. Seperti yang kita lihat untuk candlestick di bulan November ini masih membentuk batang berwarna merah ya. Dan sebelum kita pantau lebih lanjut, kita lihat dulu untuk global crypto market cap hari ini mengalami kenaikan 0,73%, teman-teman ya. Oke, dan BTC di angka 258 juta, Ethereum 18,5 juta rupiah, BNB 4,6 juta rupiah, teman-teman. Terra Classic sendiri masih berada di peringkat 42 di CoinMarketCap. Kemudian video ini yang sekedar sharing, teman-teman, berbagi teman semua, segala keputusan untuk berinvestasi ada pada kalian sendiri ya, teman-teman ya. Gunakan dana dingin, dana bebas. Ada good news, teman-teman ya. Jadi untuk Lunsi ini voting langsung untuk proposal Terra Classic membuka kembali saluran IBC pada 5 Desember. Ya, jadi Edward Kim telah memulai pemungutan suara untuk proposal membuka kembali saluran IBC sebelum pemutakhiran versi V23. Pengembang inti Terra Classic, Edward Kim, telah memulai pemungutan suara untuk proposal untuk membuka kembali saluran interblockchain komunikasi sebelum pemutakhiran jaringan versi 23 per tweet dari pengembang hari ini. Jika proposal lolos, rantai Terra Classic sekali lagi akan dapat mentransfer nilai dan berkomunikasi dengan blockchain Osmosis, Juno, Crashcat dalam ekosistem Cosmos pada 5 Desember. Berbeda dengan peningkatan V23 menurut laporan sebelumnya. Proposal lain aktifkan kembali IBC ke Osmosis, Juno, Crashcat selama hari Thanksgiving, tulis Kim, membagikan tautan untuk anggota komunitas untuk memilih. Jadi pengembang pertama kali membagikan proposal di Twitter hari Senin. Sesuai proposal, pengembang merasa perlu untuk mempercepat jadwal pembukaan kembali IBC, mengingat perubahan berkelanjutan dalam ekosistem Cosmos dan pengujian ekstensif yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan teknologi. Sementara pembukaan kembali IBC akan memungkinkan pengguna untuk mengakses likuiditas yang terperangkap di dalam ekosistem, teman-teman. Jadi rantai Terra Classic ini tidak akan mencapai interoperabilitas Cosmos hingga pemutakhiran versi 23 diluncurkan. Karena pemutakhiran jaringan berisi pembaruan KOSAM seperti yang disorot oleh pengembang Terra Classic Raider 07 dalam laporan sebelumnya. Kemudian pengembang juga telah menjadwalkan pemutakhiran V23 untuk bulan Desember, namun mereka belum mengungkapkan tanggal spesifiknya ya, teman-teman ya. Jadi anggota komunitas berharap bahwa dengan pembukaan kembali IBC dengan interoperabilitas Cosmos, lebih banyak proyek akan dibangun untuk rantai tersebut, meningkatkan utilitas Terra Luna Classic, dan tidak mengherankan jika proposal Kim telah menerima dukungan yang luar biasa. Influencer komunitas dan validator jaringan Classy telah mengindikasikan bahwa dia telah memberikan suara untuk proposal tersebut, teman-teman. Dan perlu disebutkan bahwa pencapaian saat ini berkat upaya kelompok pengembangan Terra Classic independen dan bantuan pengembang Cosmos seperti Jacob Gadikan ya, teman-teman ya. Oke, good news lagi ya. Di sini ada Binance meluncurkan detail tentang dana pemulihan industri 1 billion dolar X tidak dapat diperbaiki ya. Namun platform Changpeng Zhou itu bertujuan untuk mendorong inisiatif sebuah dana pemulihan industri, dan sebelumnya diumumkan oleh bursa. Zizet mengklaim dalam sebuah wawancara baru-baru ini dana yang disebutkan di atas akan menerima 1 miliar dolar, teman-teman. Dan CZ ini awalnya mengisyaratkan dana pemulihan industri pada 14 November. CEO Binance juga menyatakan bahwa rincian lebih lanjut akan segera disebarkan. Seperti yang dijanjikan, Binance merilis detailnya di salah satu pengumuman baru-baru ini, teman-teman. Jadi Binance ini mengungkap detail tentang dana pemulihan industri. Dalam pemulihan dicap sebagai inisiatif pemulihan industri IRI, dimaksudkan untuk mendukung masa depan Web3 seperti yang disebutkan dalam pengumuman. IRI bukanlah dana investasi, teman-teman. Dan pertukaran CZ awalnya akan meluncurkan 1 miliar dolar untuk IRI, namun niat sebenarnya adalah untuk meningkatkan jumlah menjadi 2 miliar dolar dalam waktu dekat.
Jadi detail dari pengumuman mengungkapkan para peserta yang telah berkomitmen sekitar 50 juta dolar untuk dana tersebut, dan beberapa perusahaan antara lain Jam Crypto, Polygon, Aptos, dan GSR, Kronos, kemudian pidato publik dengan dana 1 miliar dolar juga disebutkan kepada publik untuk transparansi. Tujuan akhir dari inisiatif ini, seperti yang disebutkan di blog, adalah untuk membantu perusahaan dengan kualitas terbaik dan paling menjanjikan yang menghadapi kesulitan keuangan yang jangka pendek yang signifikan. Binance juga mencari proyek dengan inovasi dan fokus nilai jangka panjang dan model bisnis yang layak, teman-teman. Kemudian fokus pada manajemen resiko ya. Namun untuk pendanaan bukan satu-satunya bantuan yang akan diterima proyek. Selain itu, proyek juga akan menerima dukungan komprehensif. Perusahaan sedang berjuang secara finansial setelah jatuhnya kerjaan FTX, teman-teman. Nah, di sini juga ada berita sangat bagus ya teman-teman. Jadi Rusia semakin dekat untuk meluncurkan National Crypto Exchange. Jadi sebuah perusahaan kripto nasional di Rusia dapat terungkap jika Kementerian Keuangan dan Bank Sentral memberikan ya teman-teman ya. Majelis Rendah Parlemen Rusia Duma Negara dilaporkan telah mulai mengerjakan rancangan undang-undang yang dapat membantu penciptaan pertukaran kripto nasional. Jadi platform membutuhkan persetujuan dari Bank Sentral Negara dan Kementerian Keuangan Bank Rusia sebelumnya telah menunjukkan sikap negatifnya terhadap industri aset digital. Jadi potensi gerakan kripto Rusia ini, menurut lokal baru-baru ini, Duma negara berencana untuk membuat amandemen tertentu pada undang-undang yang ada tentang aset keuangan digital yang dapat membantu pembentukan pertukaran kripto nasional di Rusia. Jadi anggota parlemen telah membahas inisiatif tersebut dengan pelaku pasar pertengahan November. Dan anggota Komite Kebijakan Ekonomi mengonfirmasi rumor tersebut dan menyarankan bahwa negara terbesar berdasarkan daratan harus merangkul sektor aset digital. Namun, masalah utama industri adalah kurangnya aturan yang tepat. Tidak masuk akal untuk menyangkal keberadaan kripto, dan masalahnya mereka berada dalam aliran besar di regulasi negara, dan ini adalah miliaran rubel pajak dari pendapatan pajak yang hilang ke anggaran federal. Jadi seorang eksekutif di State Duma mengisyaratkan pada bulan Juni bahwa Rusia dapat memperkuat pendapat tentang perdagangan seperti itu ya, harusnya jika ada bank memantaunya dengan cermat. Jadi pertukaran kripto nasional ini membutuhkan persetujuan teman-teman. Liputan lebih lanjut mengungkapkan bahwa perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Bank Sentral tidak berpartisipasi dalam pertemuan antara Duma negara dan pemangku kepentingan pasar. Majelis Rendah Parlemen bermaksud untuk menyiapkan dokumen dan menyampaikannya kepada entitas sehingga mereka dapat mengetahui gagasan tersebut dan mempertimbangkan posisi mereka. Jadi untuk Kementerian Keuangan Bank Rusia harus menyetujui pembuatan platform tersebut agar dapat ditayangkan, dan lembaga perbankan telah berkali-kali menunjukkan sikap negatifnya terhadap industri aset dan mendesak pemerintah untuk memberlakukan larangan total terhadap semua upaya kripto di wilayah Rusia, teman-teman. Jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prof.